Selamat datang di kursus CCNA Series bersama saya Yulianto. Di video pertama ini kamu akan mempelajari jaringan komputer secara umum, sehingga di akhir pertemuan diharapkan kamu mampu untuk menjelaskan apa itu jaringan komputer beserta manfaatnya, kemudian memahami layout atau topologi jaringan, kemudian mampu mengelompokkan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan areanya, dan terakhir kamu akan memahami komponen penyusun jaringan komputer itu sendiri. Secara sederhana, jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang memiliki tujuan untuk berbagi sumber daya dan informasi. Berikut ilustrasinya. Di sini ada 3 buah perangkat. Yang pertama adalah komputer server, berikutnya komputer klien, dan printer. Si admin keuangan diminta sama manajer keuangan untuk mencetak laporan keuangan bulan ini yang ada di komputer server. Jadi prosesnya adalah komputer klien akan menghubungi file server untuk meminta laporan keuangan, kemudian akan dikirim menuju komputer klien dan akan dicetak menggunakan printer yang ada di komputer klien. Contoh lainnya adalah ketika kamu mengakses video dari YouTube menggunakan ponsel kamu. Di sini YouTube bertindak sebagai video server atau penyedia layanan video, dan ponsel kamu bertindak sebagai klien yang dapat meminta akses video dari YouTube. Contoh yang agak kompleks sekalian untuk menjelaskan komponen penyusun jaringan komputer akan dijelaskan dalam ilustrasi berikut. Jadi pada umumnya jaringan komputer terdiri dari 2, yang pertama disebut dengan perangkat end user. Di sini adalah contohnya komputer klien, komputer server, dan CCTV. Perangkat yang kedua adalah perangkat jaringan komputer. Di sini menggunakan switch. Jadi fungsi switch di sini adalah sebagai penghubung antara komputer klien, server, dan CCTV. Sebagai contoh, komputer server ingin mendapatkan hasil video dari CCTV. Maka prosesnya adalah server akan meneruskan permintaan melalui switch menuju ke CCTV. Kemudian akan dikirimkan kembali menuju komputer server. Berikutnya ada 1 buah jaringan lagi yang saya namakan dengan LAN 2. Untuk menghubungkan jaringan komputer selain menggunakan media kabel seperti yang ada di LAN 1, juga bisa menggunakan gelombang radio. Yang kita gunakan adalah jaringan WiFi. Di sini perangkat end usernya adalah ponsel dan laptop. Sedangkan perangkat jaringan komputernya adalah wireless access point. Sebagai contoh, ponsel ingin mendapatkan informasi yang ada di laptop, maka alurnya adalah ponsel akan meminta informasi melalui wireless access point yang kemudian diteruskan menuju laptop dan dikirim balik menuju ponsel melalui wireless access point. Untuk perangkat jaringan komputer yang lain, selain tadi ada switch dan wireless access point, perangkat yang lain adalah router. Jadi router ini bisa digunakan untuk meneruskan aliran data menuju dunia luar atau menerima kembali aliran data dari luar untuk diteruskan ke jaringan lokal. Perangkat jaringan berikutnya adalah firewall. Firewall ini berfungsi sebagai pemfilter untuk menyaring informasi baik itu yang akan menuju ke internet atau menyaring informasi yang berasal dari internet. Setelah kamu mengetahui tentang komponen penyusun jaringan komputer, berikutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Topologi adalah layout yang menggambarkan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain. Berdasarkan media penghubungnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah menggunakan media wireline atau kabel. Yang berikutnya adalah menggunakan wireless atau gelombang radio. Yang paling umum digunakan adalah topologi star. Dalam topologi star, setiap perangkat saling terhubung secara terpusat menggunakan perangkat yang disebut dengan switch. Semua data akan melalui perangkat terpusat yaitu switch sebelum dikirim ke perangkat tujuan. Keuntungan dari topologi ini adalah ketika salah satu komputer terputus, tidak menyebabkan gangguan di perangkat lainnya, karena masing-masing memiliki kabel sendiri yang terhubung ke perangkat sentral. Namun kelemahannya, jika switch rusak, maka seluruh perangkat yang terhubung tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.
Topologi berikutnya adalah topologi bus. Ini hampir mirip dengan topologi ring karena hanya memiliki satu jalur utama. Namun memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kabel utama ini sebagai backbone atau jalur utama menggunakan media koaksial. Berikutnya ada terminator yang terletak di masing-masing ujung, berfungsi sebagai penyerap sinyal supaya tidak terpantul kembali. Komponen berikutnya adalah konektor T, sebagai penghubung antara perangkat komputer dengan kabel utama. Topologi jenis ini memiliki kelebihan mudah dalam instalasi dan mudah dikembangkan ketika akan menambah klien baru. Ketika salah satu jalur terputus, tidak akan mengganggu kerja jaringan secara umum sebagaimana topologi ring. Namun topologi jenis ini memiliki kelemahan mudah terjadi tabrakan data, dan bila kabel utama yang rusak, maka seluruh jaringan akan terputus. Berikutnya yang akan kita bahas adalah topologi menggunakan media gelombang radio atau lebih dikenal dengan wireless. Yang pertama disebut dengan topologi infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi antara wireline dan wireless atau kombinasi antara kabel dengan gelombang radio. Jaringan ini mirip dengan topologi star, di mana masing-masing perangkat dihubungkan dengan switch. Dan switch juga terhubung dengan wireless access point menggunakan kabel. Ketika wireless access point telah terhubung dengan switch atau telah terhubung dengan jaringan, maka semua perangkat wireless lain dapat terhubung ke dalam jaringan, misalkan laptop ataupun ponsel. Jadi fungsi wireless access point ini bertindak sebagai bridge atau penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan wireless. Ini adalah ilustrasi dari bagaimana pertukaran data menggunakan wireless access point yang tadi saya sebutkan berfungsi sebagai bridge atau jembatan penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan yang menggunakan gelombang radio. Topologi lainnya yang menggunakan media gelombang radio adalah topologi ad hoc. Topologi ini sangat sederhana karena tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti kabel, router, server, atau lain sebagainya. Hanya dibutuhkan penangkap dan pengirim gelombang radio. Karena topologi jenis ad hoc terhubung dengan cara peer-to-peer atau setiap perangkat terhubung secara langsung tanpa bantuan perangkat lain yang terpusat seperti switch atau lainnya. Sehingga topologi ini sangat cocok ketika kita ingin melakukan cara persettingan secara cepat. Topologi berikutnya adalah topologi yang disebut dengan topologi mesh. Ini sangat berguna atau sangat efisien karena tidak membutuhkan banyak pengkabelan. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini ada 4 buah lantai. Lantai pertama tersusun dari sebuah router yang terhubung dengan internet, kemudian terhubung dengan switch, dan terhubung dengan wireless access point. Masing-masing perangkat ini terhubung menggunakan jaringan kabel. Untuk lantai kedua, lantai 3, dan lantai keempat, supaya dia bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di lantai pertama, dia tidak membutuhkan kabel. Dia hanya cukup membutuhkan perangkat jaringan yaitu wireless access point. Karena wireless access point yang ada di lantai pertama ini, dia akan membroadcast sinyal, kemudian nanti bisa ditangkap yang berada di lantai 2 atau lainnya. Masing-masing wireless access point ini memiliki beberapa perangkat yang terhubung menggunakan gelombang radio. Jadi sebagai contoh, router mengirimkan informasi ke switch, kemudian diteruskan ke wireless access point yang pertama. Dari wireless access point pertama ini dia akan disebar atau di-broadcast menuju wireless access point yang kedua, 3, dan 4, kemudian bisa di-share ke masing-masing perangkat yang terhubung dengannya. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. Yang paling sederhana adalah yang disebut dengan personal area network. Jadi ini merupakan jaringan pribadi. Biasanya letaknya sangat dekat, sebagai contoh, saya menggunakan laptop, kemudian juga ada ponsel di dekat saya, dan ada printer yang terhubung menggunakan jaringan WiFi. Jadi masing-masing perangkat ini saling terhubung secara berdekatan menggunakan gelombang radio.
Untuk jenis jaringan yang lebih luas jangkauannya dari personal area network adalah local area network atau jaringan komputer lokal. Jaringan komputer lokal merupakan kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain, biasanya terletak di dalam satu lantai yang sama atau lantai yang berbeda namun berada di gedung yang sama. Sebagai contoh di sini ada dua buah PC yang terhubung dengan switch, kemudian ada juga wireless access point yang bisa digunakan untuk mengirim sinyal menggunakan media gelombang radio. Kemudian ada laptop, tablet, atau perangkat lainnya. Kategori jaringan yang berikutnya adalah campus area network. Sebagai contoh, di suatu kampus terdiri dari beberapa gedung, di mana masing-masing gedung itu saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk satu jaringan yang lebih besar disebut dengan campus area network. Kategori jaringan yang berikutnya adalah metropolitan area network. Ini biasanya berada di suatu kota yang terdiri dari beberapa jaringan lokal yang membentuk campus area network, kemudian membentuk metropolitan area network. Jadi demikian untuk materi jaringan komputer. Diharapkan kamu telah mampu untuk mendefinisikan apa itu jaringan komputer beserta manfaatnya. Kemudian kamu juga bisa menyebutkan komponen-komponen penyusun di dalamnya. Kamu juga bisa menyebutkan layout atau topologi suatu jaringan. Dan terakhir kamu bisa membedakan kategori jaringan komputer berdasarkan area cakupannya. Terima kasih.